Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwati arsyadani arsyadakumullah rahimanallahu iyakum. Jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan iman, yang mana dengan kenikmatan iman tersebut Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita berbagai macam amal-amal saleh, dan diantaranya adalah salat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Kemudian salat dan salam kita doakan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurah kepada keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Ikhwati arsyadani asyadakumullah rahimanallahu wa iyyakum. Kembali melanjutkan kajian kita pada kitab Khamsuna Qawaid Qur'aniyah fil Hayati wan Nafsi, yaitu kitab 50 kaidah Al-Quran dalam kehidupan dan untuk diri sendiri, yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Umar Al-Muqbil rahimahullah wa hafizahullah. Pada kesempatan kali ini kita masuk kepada kaidah yang ke-9, di mana kaidah yang ke-7, yang mana kaidah ke-7 ini Syekh mengambil satu kaidah yang mana kaidah tersebut termaktub dalam surat At-Taubah ayat 91. Kaidah tersebut yang berbunyi ma'alal muhsinina min sabil, yang artinya tidak ada jalan, tidak ada alasan bagi kita untuk memberikan celaan kepada orang-orang yang berbuat baik. Apa yang dimaksud dengan kaidah ini? Maka mari kita kembali kita pahami konteks awal kaidah ini dengan membaca ayat yang terkait dengan kaidah ini secara utuh. Ayat ini, konteks kaidah ini bisa kita baca secara utuh dari surat At-Taubah ayat 89 sampai 92. Ayat ini bercerita tentang perang Tabuk. Perang Tabuk adalah perang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang ini perang yang terjadi pada tahun ke-9 Hijriah pada bulan Rajab. Dan ini adalah perang pertama yang dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melawan kekaisaran Romawi Timur, kekaisaran Bizantium. Karena perang ini terjadi setelah Fathu Makkah. Tapi ini bukan perang pertama kaum muslimin melawan orang-orang Romawi. Karena perang pertama itu adalah perang Mu'tah. Perang yang di dalam perang tersebut 3 komandan yang diutus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ditunjuk langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ketiga-tiganya mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perang Mu'tah. Perang Mu'tah pertama dikomandoi dan dipimpin oleh Zaid bin Harithah, adalah maulanya Nabi, mantan budaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Lalu kemudian beliau gugur di medan perang. Nabi wasiatkan kalau Zaid meninggal maka digantikan dengan Ja'far. Ja'far bin Abdul Muttalib yang merupakan paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Ja'far wafat maka digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah yang dalam hadis dikatakan ketika peperangan terjadi beliau memegang panji kaum muslimin ketika itu. Tangan kanannya tertebas oleh musuh, maka beliau pegang dengan tangan kiri. Tangan kirinya tertebas oleh musuh, beliau dekap panji kaum muslimin tersebut sampai kemudian beliau mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan kedua tangan beliau yang terpotong di perang tersebut diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedua sayap. Yang dengan kedua sayap tersebut beliau terbang di surga. Kemudian kaum muslimin berpikir, siapa yang akan menggantikan Abdullah bin Rawahah, karena mandat Nabi cuma 3. Zaid, kalau Zaid wafat digantikan oleh Ja'far, kalau Ja'far wafat digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Maka kemudian kaum muslimin ketika itu berunding dan didapatilah sahabat yang belum lama masuk Islam ketika itu, yaitu sahabat Khalid bin Walid. Maka ini perang Mu'tah itu adalah perang pertama kali di dalam Islam yang dikomandoi oleh Khalid bin Walid. Kemudian ini perang melawan Romawi yang pertama. Perang melawan Romawi yang kedua yang ini dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu perang Tabuk. Tadi kita katakan ini perang pertama dan perang terakhir Rasul. Perang pertama melawan Romawi dan perang terakhir Rasul semasa hidup beliau. Perang Tabuk ini di dalam ayat juga dikatakan ini adalah perang di kala sulit. Perang di kala musim panas. Ditambah ini perang termasuk perang terjauh yang dilakukan oleh kaum muslimin dari kota Madinah. Karena Tabuk itu sendiri itu 700 km jaraknya dari kota Madinah. 700 km jaraknya dari kota Madinah ke arah utara, ke arah Syam. Ini adalah apa? Ini perang Tabuk. Sudah jauh, kemudian kondisi seketika itu amat sangat panas. Dan ketika itu pula kaum muslimin dalam keadaan krisis. Dan di saat itu pula pertanian yang ini merupakan menjadi sumber penghasilan utama kota Madinah ketika itu sedang berbuah-buahnya. Nah, kondisi inilah di mana terjadinya perang Tabuk. Khatir syadana syadakumullah rahimanallahu yakum. Allah perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mempersiapkan pasukan ke mata air Ain Tabuk. Maka ketika itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan nafirul am. Nabi memobilisasi seluruh kaum muslimin untuk ikut berperang bersama beliau. Total kaum muslimin yang ikut berperang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam satu riwayat jumlahnya 30.000 para sahabat yang keluar bersama Nabi pada perang tersebut. Tapi sekali lagi perang tersebut terjadi di kala krisis. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghasung pada para sahabatnya untuk
berinfak dan bersedekah, memberikan sumbangsih untuk perang Tabuk ini. Maka kita tahu Umar menginfakkan setengah hartanya, Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya, itu adalah di perang Tabuk. Tapi ada para sahabat yang dia tidak punya apa-apa. Para sahabat ini ya hanya bisa bersedekah sedikit. Ya, hanya bisa bersedekah sedikit untuk persiapan perang tersebut. Nah, ini menjadi sasaran orang-orang munafik dan yang juga diabadikan dalam surat At-Taubah. Ya. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'in. Ya, yaitu orang-orang munafik yang mereka adalah mencela sahabat-sahabat yang infaknya hanya sedikit. Ya. Buat apa infak yang sedikit itu dipakai Nabi? Ya, mengecilkan hati para sahabat yang berinfak tidak bisa berinfak banyak pada perang tersebut. Nah, di momen itu maka ketika Nabi memobilisasi seluruh para sahabat untuk ikut berperang bersama beliau, maka ayat ini mengatakan waja'al mu'adziruna minal a'rab, dan datanglah al-mu'adzirun, orang-orang yang meminta dispensasi, meminta keringanan kepada Nabi untuk tidak ikut berperang. Liyu'dzana lahum, agar mereka diizinkan untuk tidak berperang. Dan di antara orang-orang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk meminta izin ini, menyampaikan alasan-alasan mereka untuk tidak ikut berperang, maka terbagi menjadi dua. Yang pertama apa? Waqa'adal ladzina kadzabullaha wa rasulah. Orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang munafik. Mereka mendustakan Allah dan Rasulnya. Mereka apa? Mereka duduk, mereka tidak mau pergi berjihad bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan orang-orang yang seperti ini sayusibul ladzina kafaru minhum adzabun alim. Ya, orang-orang yang kafir, ya, yang itu maksudnya orang kafir di sini orang-orang munafik, maka apa? Mereka akan ditimpa azab yang pedih. Kemudian ayat berikutnya menceritakan tentang orang-orang yang datang kepada Nabi menyebutkan alasannya, dan alasannya ini adalah apa? Alasan yang dapat diterima. Laisa 'alad du'afa. Ya. Pertama, tidaklah kepada siapa? Ad-du'afa, yaitu orang-orang yang lemah, orang-orang yang tua, ya. Kemudian orang-orang yang sakit. Ya, ad-du'afa di sini apa? Contohnya adalah al-a'raj, orang-orang yang pincang, ya. Orang-orang yang a'ma, orang-orang yang buta, ya. Orang-orang yang kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk pergi berjihad bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka datang kepada Nabi minta izin. Kemudian siapa? Wala 'alal mardha, dan juga bukanlah kepada siapa? Orang yang sakit. Ya. Wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun, dan tidak pula kepada orang-orang yang mereka tidak punya uang, tidak punya harta untuk membekali diri mereka untuk berjihad. Ya. Jadi memang tadi para Nabi Muhammad SAW menghasung para sahabat untuk berperang, untuk berinfak. Tapi tetap yang namanya ongkos, bahasa kita hari ini, itu bayar sendiri. Nah, beberapa sahabat itu tidak punya harta, ya, tunggangan tidak punya, kemudian apa? Ya, bekal perjalanan juga tidak mereka miliki. Maka kemudian mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi tiga kelompok ini, orang yang sakit seperti tadi du'afa, yaitu orang yang buta, ya, orang yang pincang dan lain sebagainya, orang yang kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk pergi berjihad, kemudian orang yang ditimpa penyakit, orang yang terkena penyakit, ya. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak punya ongkos, tidak punya bekal untuk pergi berjihad. Maka kata Nabi, bagi ketiga kelompok orang ini yang datang kepada Nabi Muhammad SAW, tidaklah bagi mereka adanya apa? Adanya celaan, adanya haraj.
Maknanya uzur mereka, alasan mereka adalah alasan yang syar'i dan alasan yang diterima. Dengan catatan idza nasahu lillahi wa rasulih. Ya. Dengan catatan apabila mereka ikhlas, dalam artian ikhlas di sini maksudnya dalam hati mereka adalah orang-orang yang jujur ingin pergi berjihad bersama Nabi. Ya. Mereka dalam hatinya tidak ada keinginan untuk meninggalkan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mereka ikhlas membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau mereka ikhlas di dalam hatinya, jujur dalam hatinya ingin membela Allah dan Rasulnya, tapi tadi kondisi mereka tidak memungkinkan untuk melakukannya, maka apa? Maka mereka tidak mendapatkan dosa karena tidak ikut berjihad bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wala 'alal idza nasahu lillahi wa rasulih. Kemudian Allah katakan ma 'alal muhsinina min sabil. Ya. Maka tidak ada jalan bagi kalian ya, untuk memberikan celaan, menganggap remeh ya orang-orang yang muhsinin. Muhsinin tadi dalam konteks ayat ini adalah orang-orang yang sebenarnya ingin pergi berjihad bersama Nabi tapi terkendala oleh kondisi. Ya. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, ma 'alal muhsinina min sabil. Orang-orang seperti itu tidak berhak mendapatkan celaan. Berbeda dengan orang yang kondisi yang pertama, yang mana mereka adalah orang yang ya pada dasarnya mereka adalah orang yang memang sejak awal tidak mau berjihad bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka orang-orang munafik. Dan dalam surah At-Taubah juga diceritakan beberapa perilaku mereka. Perilaku mereka salah satunya apa? Mereka mengatakan kepada para sahabat, menggembosi para sahabat dengan mengatakan la tanfiru fil har. Janganlah kalian berperang dikala apa? Ya, di saat panas. Ya. Maka Allah katakan, katakanlah kepada mereka bahwa neraka jahanam itu apa? Jauh lebih panas. Kemudian di antara mereka ada yang tadi yang mencela orang-orang yang berinfak yang sedikit. Nah. Dan di antara mereka ada juga yang beralasan kepada Nabi, Nabi, saya itu lemah imannya Nabi. Kalau saya pergi berperang melawan orang-orang Romawi, maka apa? Saya khawatir saya tergoda oleh wanita-wanitanya Romawi. Ya. Maka Nabi katakan ala fil fitnati saqatu. Ya, ketahuilah, katakanlah kepada mereka bahwa sungguh mereka ketika mereka izin kepada Nabi dengan alasan yang dibuat-buat, pada dasarnya adalah ketidakmauan mereka, keengganan mereka untuk mengikuti perintah Nabi, ya, justru hal itulah ya apa kondisi seperti itulah yang membuat mereka terjatuh ke dalam fitnah. Dan berbagai macam alasan yang disebutkan. Intinya ada dua kelompok, ada alasan yang betul-betul alasan, ada alasan yang kemudian dibuat-buat, alasan yang batil. Kemudian ikhwati arsyadani asyadakumullah rahimanallahu yakum. Maka ini maknanya. Ya. Ma 'alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim. Maka dari sini para ulama menarik, meskipun ini adalah konteksnya khusus ya, tentang orang-orang yang memiliki uzur, yang uzurnya betul adanya, sehingga tidak jadi membuat mereka untuk berperang bersama Nabi Muhammad SAW. Mereka dikatakan muhsin. Dengan catatan tadi, mereka secara di dalam hati ikhlas untuk membela Allah dan Rasulnya. Nah, dari sini juga kita juga ambil satu kaidah besar ya, bahwa niat seseorang dalam melakukan ibadah kemudian dia terhalang untuk melakukan ibadah tersebut, maka apa? Maka dia tetap mendapatkan ganjaran dan pahala. Sebagaimana dalam hadis qudsi yang amat sangat masyhur ya, di mana
Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika seorang hamba berniat mengerjakan kebaikan lalu dia tidak jadi mengerjakannya, nah seperti siapa? Seperti orang-orang yang memiliki uzur ini tadi. Maka mereka mendapatkan katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Allah catat di sisinya satu kebaikan sempurna. Nah, jadi ini dengan niat. Dengan niat yang jujur, niat yang shadiq. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan bagaimana cara membedakan niat yang jujur, niat yang shadiq dan yang tidak. Ya, niat yang jujur itu adalah niat yang tidak ada yang menghalanginya kecuali apa? Kecuali adanya uzur. Ya, uzur itu bisa macam-macam. Ya, bisa uzur karena memang kondisi sakit misalnya. Misalnya kita setiap saat meniatkan dalam hati kita untuk niat salat berjamaah di masjid misalnya. Ya. Tapi ada kondisi di mana ya, kita sakit, terbaring di rumah sakit. Maka saat kita terbaring di rumah sakit, ya, saat kita terbaring di rumah sakit, kita tetap mendapatkan pahala salat berjamaah. Karena apa? Karena niat yang jujur itu tadi. Karena niat yang jujur. Atau misalnya seseorang dia sudah berniat untuk melakukan suatu kebaikan. Seseorang niat dia nanti akan sholat qabliyah zuhur, atau dia akan niat sholat duha misalnya. Namun kemudian di saat datang waktu duha, ya, karena kesibukan dia terlupakan dari niat tersebut. Ini kan uzur juga. Ya, dia terlupakan ya, dari niat tersebut. Maka ini diantara uzur. Maka meskipun orang tadi tidak sholat duha, maka dia tetap mendapatkan ya, pahala salat duha dengan niatnya itu tadi. Lantas apa yang membedakan antara orang yang berniat saja dengan orang yang betul-betul mengerjakannya? Maka yang membedakan adalah potongan hadis berikutnya. Idza hamma bihasanatin, kalau dia meniatkan kebaikan, fa'amilaha, lalu mengerjakan kebaikan tersebut, katabahallahu indahu 10 hasanatin, Allah tulis baginya 10 kali kebaikan. Maka orang yang mengerjakan suatu amalan, maka ketika dia kerjakan, dia sudah dapat peluang untuk dilipat gandakannya kebaikan tersebut. Ya, ini minimal. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ila 700. Ya. Bahkan bisa dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Ya, seperti apa? Seperti contoh permisalan seseorang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Dari satu yang mereka infakkan, maka kemudian akan tumbuh 7 tunas. Yang masing-masing satu tunas ini ya memiliki mi'atu habbah. Ya, 100. Ya, 100 kali 7, 700. Ini gambaran berikutnya. Kemudian Allah katakan ila adha'afin katsirah, sampai berkali-kali lipat, lebih dari 700. Sebagai contoh adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, man qala hina dakhala as-suq, barang siapa yang berkata ketika dia akan memasuki pasar, ya, la ilaha anta asyhadu an la ilaha anta, asyhadu an la ilaha anta, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang mengatakan ini ketika hendak masuk pasar, maka kata Nabi maka ya, Allah akan berikan kepadanya alfi hasanatin, 1000 dikali 1000 kebaikan, 1 juta.
Ya, wa muhiyat anhu, dan Allah akan hapus darinya alfi sayyiatin, 1000 kali 1000 keburukan Allah hapus. Wa rufi'a anhu, ya, dan Allah angkat darinya alfi darajatin, 1000 kali 1000 itu 1.000.000 derajat. Nah, ini yang membedakan antara orang yang berniat namun dia urung mengerjakan apa yang diniatkan, dia tetap mendapatkan pahala sempurna, ya, dengan orang yang mengerjakan. Orang yang mengerjakan itu dia mendapatkan kelipatan pahala dari amal yang dia kerjakan. Ikhwati arsyadina syadakumullah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Itu tadi kaidah tentang yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Maka ada namanya ashabun niyat as-shadiqah, orang-orang dengan niat yang jujur. Ya. Maka niat yang baik, niat yang jujur ini adalah apa? Tijaratul muslim, itu perdagangan seorang muslim. Saya ingat, jadi salah seorang guru kami yang beliau dalam hal ini kami berguru kepada beliau mazhab Syafi'i. Ya. Beliau mengatakan begini, ya, beliau itu kalau mau mengadakan daurah, beliau minta agar daurah tersebut diadakan di masjid. Apa alasan beliau? Ya. Nah, ini cukup menarik. Beliau katakan begini, kalau di masjid, ya, kita bisa ketika masuk ke masjid, satu apa? Kita niatkan iktikaf. Jadi daurah ilmunya dapat, iktikafnya dapat. Nah, dan itu juga beliau sarankan kepada kita. Ya, maka antum, kalau antum, ya, mau sholat atau mau ada pengajian di masjid misalnya, atau antum mau misalnya baca Al-Quran di masjid, maka niatkan iktikaf di masjid tersebut. Ya, karena dengan itu kita dapat 2 pahala. Ya, pahala ibadah tersebut, entah itu pahala sholat, pahala baca Quran, kemudian apa? Pahala iktikaf itu sendiri. Karena dalam mazhab Syafi'i al-iktikaf itu artinya apa? Ya, al-lubuthu fil masjid bi niyati ta'abbud. Al-iktikaf itu adalah berada di masjid dengan niat ibadah. Ya. Maka kalau di beberapa masjid itu, ya, kita kalau masuk itu ditulis apa? Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid. Ya, maksudnya mengingatkan kita bahwa saya ketika masuk masjid ini saya niat i'tikaf di masjid ini. Sampai di situ tidak. Ya. Guru kami ini mengajarkan, maka kalau bisa sebelum masuk masjid, ya, kita bernazar untuk i'tikaf di masjid. Apa bedanya? Ya, kalau tadi kita masuk masjid dengan niat i'tikaf, ya, kita mendapatkan pahala i'tikaf sunnah. Tapi kalau sebelum masuk masjid kita nazar i'tikaf. Saya nazar i'tikaf di masjid misalnya, ya, di Masjid Al-Hidayah Serdang. Ya. Kemudian kita masuk masjid, maka i'tikaf kita yang tadi kalau tanpa kita nazarkan itu hukumnya sunnah, dengan kita nazarkan menjadi wajib. Sehingga apa? Pahalanya menjadi pahala wajib. Dan pahala wajib itu berkali-kali lipat, 70 kali lipat, ya, dari pahala sholat, pahala ibadah sunnah. Ya. Dan itu yang beliau ajarkan kepada kami. Ya. Bagaimana, ya, dengan amalan yang sama, itu apa? Karena adanya perubahan niat di situ, bisa apa? Seseorang tadi bisa mendapatkan pahala yang berkali-kali lipat hanya dengan apa? Amalan yang sama. Amalannya sama-sama sholat jamaah, amalannya sama-sama menunggu mendengarkan kajian, ya. Tapi dengan niat i'tikaf tadi bisa mendapatkan 2 pahala. Dengan nazar i'tikaf tadi bisa mendapatkan pahala yang lebih dari i'tikaf sunnah. Kemudian ikhwati arsyadina syadakumullah, kembali kepada kaidah ma'alal muhsinina min sabil. Maka kemudian Syekh As-Sa'di dalam tafsir beliau Taisir Karimur Rahman, yang itu juga dikutip oleh Syekh Abdullah bin Umar Al-Muqbil di sini, beliau mengatakan, ya, bahwa dari sini para ulama mengambil kaidah yang kaidah tersebut
itu bisa kita terapkan dalam akad muamalah atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Maknanya apa? Al-muhsin di sini adalah orang yang melakukan kebaikan. Ya, orang yang melakukan kebaikan dengan sukarela. Maka apa? Jika ada orang yang melakukan kebaikan dengan sukarela, maka jika dalam amalan mereka tadi, jika dalam apa yang mereka lakukan tadi ada hasil-hasil yang kurang, maka apa? Tidak layak dan tidak berhak bagi kaum muslimin yang lain untuk memberikan celaan, untuk mempertanyakan, kok gini, kok gini. Itu bisa, misalnya ada seseorang, ada keluarganya, sahabatnya, familinya, kerabatnya yang kurang mampu. Maka kemudian dia meniatkan untuk menyisihkan uang yang dia miliki, harta yang dia miliki untuk membantu saudaranya ini tadi. Ya, dikasihlah misalnya. Ya. Sebulan berapa? Misalnya dia katakan saya mau bantu sebulan misalnya 500.000 rutin. Ya, setiap bulan berapa? 500.000. Tapi di satu bulan dia rizkinya agak kurang, sehingga kemudian dia bulan tersebut dia beri 300.000. Nah, ini orang yang mendapatkan bantuan ini tadi, maka dia tidak berhak untuk mengatakan, loh kok 300.000? Enggak. Ya. Kenapa? Karena pada dasarnya orang ini dia berbuat baik. Atau misalnya ada donatur masjid, tiap bulan dia menginfakkan 1 juta untuk biaya peribadatan di masjid. 1 juta. Lantas suatu ketika dia cuma nginfak berapa? 500.000. Maka kaidahnya apa? Ma'alal muhsinina min sabil. Karena apa? Orang ini dia muhsin, berbuat baik. Atau misalnya di suatu tempat, di suatu daerah tidak ada pengajaran Al-Qur'an di situ. Tidak ada pengajaran Al-Qur'an. Akhirnya kemudian salah seorang, mungkin entah itu dia alumni pesantren, dengan bacaan yang pas-pasan, dengan ilmu juga yang pas-pasan, dia memberanikan diri untuk apa? Membuka TPA di situ. Wah, ketika dia sudah membuka TPA, sudah diajarkan anak-anak ini tadi membaca Al-Qur'an dengan baik, misalnya masyarakat di situ diajarkan dengan baik, ya mungkin saja tadi belajar tahsinnya tidak seperti sebagian orang. Belajar tahsinnya masih tahsin ala kampung misalnya. Yang tidak begitu fasih misalnya. Maka apa? Ma'alal muhsinina min sabil. Maka orang-orang seperti ini yang dia tadi berbuat baik, maka meskipun ada kekurangan pada kebaikan yang dia lakukan, maka apa? Ma'alal muhsinina min sabil. Tidak layak bagi kita untuk apa? Untuk memberikan celaan, kritikan yang itu menghancurkan, kritikan yang tidak membangun terhadap kondisi seperti itu. Karena pada dasarnya dia adalah al-muhsin. Maka berapa banyak mungkin orang-orang di sekitar kita karena ghirah, karena semangat keislamannya, mungkin juga ilmunya yang serba pas-pasan, itu apa? Berinisiatif melakukan inisiatif dakwah. Misalnya sebagian pemuda datang ke Car Free Day misalnya. Datang ke Car Free Day, dia punya program apa? Tahsin Al-Fatihah on the road. Ngajarin tahsin Al-Fatihah di jalanan. Dia datangi orang, "Pak, muslim, Pak?" Tanya. Sudah Bapak tiap hari sholat? Iya, sholat. Bacaan Al-Fatihah Bapak bagaimana? Sudah hafal dan sudah benar belum, Pak? Coba Pak kita tes misalnya. Misalnya tadi dia dengan
belajar tahsin yang juga pas-pasan mungkin, ya, didengarkan, oh tujuannya adalah syiar tadi. Maka apa? Untuk orang-orang seperti ini, ma'alal muhsinina min sabil. Orang yang muhsinin tadi, orang yang berbuat baik tadi, ya tidak berhak dia mendapatkan celaan. Ya namanya perbuatan manusia, ya ada saja salah dan kurangnya. Ya, ada saja salah dan kurangnya. Maka tadi ma'alal muhsinina min sabil, atau ya, ini salah satu contoh. Ya, yang relate di hadapan mata kita hari ini. Misalnya, kita tahu ada saudara-saudara kita hari ini di Gaza. Sudah setahun lebih mereka, ya, diserang, ya, habis-habisan oleh orang-orang Yahudi, ya, tentara Israel hampir setiap hari, ya. Lantas apa mereka dengan keterbatasan yang mereka miliki, mereka kemudian melakukan perlawanan. Mereka mengkampanyekan kepada kaum muslimin tentang kezaliman yang terjadi terhadap mereka, pembantaian yang terjadi terhadap mereka. Nah, mungkin misalnya dalam upaya mereka tersebut ada hal-hal yang mungkin kurang, ada hal-hal yang mungkin salah, ada hal-hal yang mungkin tidak tepat. Ya, maka apa? Kaidahnya ma'alal muhsinina min sabil. Maka tidak berhak bagi kita untuk, ya, untuk memberikan celaan atas apa yang mereka lakukan. Lantas bagaimana cara kita untuk memberikan pengarahan? Ya, maka berbeda, ya, tujuannya, niatnya. Ketika memang kita niat ingin memberikan masukan atas kesalahan-kesalahan, atas hal-hal yang kurang, maka lakukan itulah dengan bijak. Dengan bijak apa? Kita apresiasi dulu, kita dukung dulu, misalnya perjuangan yang mereka lakukan. Maka jangan apa-apa sudah mereka tuh dituduh macam-macam. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, saya pernah bertemu dengan beberapa orang. Mereka mengatakan begini, apaan itu para pemimpin Hamas? Ya, mereka enak-enakan tidur di, ya, hotel-hotel, sedangkan rakyat Gaza itu, ya, dibantai oleh orang-orang Yahudi. Ya, ini kan sebagai contoh. Ya, dan kita tahu beberapa waktu yang lalu, ya, kesyahidan seorang Yahya Sinwar, ya, itu menjadi bukti, ya, bahwa tuduhan-tuduhan yang selama ini disampaikan terhadap mereka itu tidak benar. Ya. Kita lihat, mungkin ada, kalau ada yang lihat tuh, jadi di salah satu benda yang diinikan oleh yang ditemukan di tubuhnya Yahya Sinwar itu adalah permen Mentos. Ya. Mungkin loh, kok permen Mentos dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan seperti ini, kenapa mereka butuh permen tadi? Karena mereka nggak punya apa-apa lagi untuk dimakan, sumber energi. Maka sumber energi yang paling cepat dan ini adalah apa? Permen. Ya, itu memang untuk glukosa. Ya. Yahya Sinwar. Ya. Saya terus terang. Ketika melihat bagaimana, ya, beliau ini, ya, dalam beberapa pidato beliau katakan, ya, saya ini umur saya sudah hampir 60 tahun. Ya, bisa saja saya mati terkena stroke. Bisa saja saya mati terkena penyakit. Ya. Bisa saja saya mati di tempat tidur saya, katanya. Tapi saya dari sekian banyak kematian, saya lebih memilih, ya, untuk mati di tangan orang-orang, ya, Israel. Ya, maka itulah kematian yang saya pilih. Ya. Dan itu beliau buktikan. Ya. Kan kalau kita mengikuti bagaimana kisah proses kesyahidan beliau ini kan seorang komandan perang. Ya, tidak hanya komandan perang, juga pimpinan politik. Tapi apa yang beliau lakukan? Beliau terlibat di front. Ya. Bersama apa? Bersama pasukan beliau.
dalam kondisi ya tidak ada yang tahu bahwa ya itu adalah Yahya Sinwar, dengan beliau senantiasa apa menggunakan penutup wajah. Ya. Jadi ikhtiar syadana sadakumullah rahimanallah yakum. Saya terus terang, ya, saya tersentuh ya, melihat beliau. Bahkan saya ya, kalau seandainya saya berkata dalam hati, kalau seandainya Allah anugerahkan saya, Allah berikan rezeki kepada saya anak laki-laki, maka saya akan namakan Yahya. Ya. Bentuk tafaul ya terhadap apa? Terhadap sosok ini. Ya. Ikhtiar syadana sadakumullah rahimanallah yakum. Kemudian para ulama juga membawa kaidah ini tadi kita katakan dalam kaidah muamalah. Ma'alal muhsinina min sabil, maknanya apa? Orang-orang yang terlibat muamalah tapi akadnya akad tabarruk. Akad tabarruk itu apa? Akad sosial. Maka apabila terjadi kesalahan, maka dia tidak diwajibkan mengganti. Maksudnya apa? Contoh. Ya. Di antara contoh akad sosial ya adalah wadi'ah. Ya, wadi'ah itu apa? Seseorang menerima titipan dari orang lain. Kalau dulu akad wadi'ah ini penting. Apa maksudnya? Sering dilakukan dan banyak dilakukan. Karena apa? Misalnya orang di satu kota ya mereka akan melakukan perjalanan. Dan kita tahu perjalanan di zaman dulu yang melewati padang pasir, banyaknya apa namanya para qutta tarik ya, atau bisa saja dia tidak kembali dan lain sebagainya. Maka sebelum bersafar dia mencari orang yang dia percayai, kemudian apa? Kemudian dia titipkan hartanya. Ya, maka kita tahu dalam kisah-kisahnya para hakim, para zaman dahulu ada apa? Bagaimana sengketa itu adalah sengketa tentang apa? Seseorang yang menitipkan barangnya kepada temannya. Nah, sampai dia katakan, "Oh, saya dulu nitipkan di mana?" Maka hakimnya bertanya, "Di mana dulu engkau titipkan?" "Saya titipkan di sini, di bawah pohon ini," dan sebagainya. Ya. Ini karena apa? Akad wadi'ah ini adalah akad yang tadi yang biasa lazim dilakukan oleh orang dulu. Ya. Kalau di kita apa contoh? Misalnya teman kita datang ke rumah, ya, saya mau pergi, saya nitip motor dulu ya. Ya. Oh iya. Nah, itu kan menitip wadiah. Oke. Nah, jika memang suatu saat, ya, tentunya kita tidak menginginkan itu, motor yang dititipkan ini tadi ya, hilang, ya, dicuri. Ya. Maka apa? Ma'alal muhsinina min sabil. Orang yang dititipi ini tadi tidak berhak untuk dituntut mengganti meskipun itu di rumah dia. Kenapa? Karena dia muhsin, dia melakukan suatu akad sosial. Dia melakukan apa? Akad sosial. Dia nggak bisa kita minta ganti kepada orang yang ya yang tadi yang apa namanya muhsin. Dengan catatan dia tidak melakukan suatu tindakan keteledoran. Kalau misalnya dia melakukan keteledoran, misalnya motornya dititip, kemudian sama diri taruh di luar pagar, tidak kunci stang misalnya, dicuri, maka itu baru boleh, ya, dimintai pertanggungjawabannya. Tapi kalau apa namanya dia motor dimasukkan, dikunci stang, masuk dalam pagar misalnya, lantas kemudian motornya hilang, maka orang yang dititipi tidak tidak bisa dituntut untuk mengganti. Karena dia apa? Karena ma'alal muhsinina min sabil. Karena dia dalam hal ini muhsin. Muhsin itu adalah orang ya yang melakukan sesuatu yang bukan kewajiban dirinya. Ya, berbeda kalau itu kewajiban dirinya. Ya, berbeda kalau itu apa? Kewajiban dirinya. Misalnya seorang bapak, ya, seorang bapak dia wajib menafkahi anak dan istrinya. Lantas, ya, anggaplah saya nggak tahu nafkahnya mungkin kalau 50.000 sehari di sini kira-kira cukup nggak Pak? Cukup ya? Enggak? Hah?
50.000 sehari. Ya. Anggaplah atau 100.000 deh. Ya, 100.000 sehari. Ya, seorang ya bapak atau seorang suami tadi dia menafkahi keluarganya ya 100.000 sehari. Ya. Lantas kemudian dia tidak menafkahi atau kemudian nafkahnya dikurangi. Maka dalam kondisi seperti ini si istri boleh menuntut. Ya. Karena apa? Karena nafkah yang diberikan kurang dari apa yang ditetapkan. Nggak bisa dia kemudian berdalil dengan kaidah ini. Ma'alal muhsinina min sabil. Kenapa tidak bisa? Karena tadi ini pada dasarnya apa? Kewajiban bagi dirinya. Ya. Kewajiban bagi dirinya. Maka karena itu wajib, oh iya, kalau dia harus menunaikan. Berbeda kalau dia melakukan sesuatu yang bukan kewajibannya. Ya. Maka nanti di dalam akad apa namanya, dalam transaksi lah secara umum, ya nanti dibedakan. Jadi istilahnya tuh orang ini dia yadnya yadu amanah atau yadu doman. Maksudnya apa? Contoh, yadu amanah. Ya, yadu amanah itu seseorang yang meminjam. Ya, orang meminjam barang orang lain, entah itu motor, ya, gergaji, kemudian peralatan pertukangan misalnya. Orang yang meminjam itu namanya al-musta'ir dalam fikih. Ya, maka yadnya lah yadu amanah. Ya, ketika dia meminjam barang tersebut, maka dia ya adalah mu'taman, orang yang diamanahi barang tersebut. Orang yang diamanahi suatu barang, maka kaidahnya jika barang tadi hilang ataupun rusak, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengganti kecuali ya dia melakukan keteledoran. Ya, dia melakukan apa? Keteledoran. Misalnya dia pinjam gergaji potong, ya, dipakai sama dia untuk membelah misalnya. Ya. Nah ini kan keteledoran, kemudian rusak gergajinya, makanya mengganti. Tapi kalau dia pinjam gergaji potong, kemudian digunakan untuk memotong, tapi kemudian apa? Rusak, padahal memotongnya normal misalnya, juga nggak neko-neko, nggak juga pakai motong besi. Ya. Maka apa? Maka ma'alal muhsinina min sabil. Nah, ini kaidah yang dipakai oleh para ulama dalam apa? Dalam transaksi, ya, dalam muamalah. Ikhwati rasyadina sadakumullah rahimanallahu yakum. Ya. Contoh terapan berikutnya ya, dari kaidah ini, maka sebaliknya orang yang tidak muhsin ya, maka dia wajib mengganti. Siapa yang tidak muhsin? Contoh, ya, seseorang menyewa kendaraan orang lain. Ya, maka ini tidak muhsin. Maksudnya tidak muhsin apa? Dia ketika menyewa kendaraan tersebut, ya, maka yadnya, ya, tanggungan benda tadi itu pindah ke orang ini. Maka jika terjadi apa-apa, maka apa? Dia diwajibkan mengganti. Ya. Baik teledor ataupun tidak. Nah, jadi ini di dalam fikih seperti itu. Atau contohnya, nah ini mungkin sering terjadi di kita. Kalau dalam transaksi, apalagi hari ini transaksi online. Ya, transaksi online. Ya. Kita pesen satu barang, nyampe di kita barangnya rusak, beda ataupun rusak misalnya. Ini siapa yang kewajiban mengganti? Ya, secara hukum fikih yang berkewajiban mengganti adalah apa sih? Si penjual. Kenapa? Karena domannya barang, tanggungannya barang itu ya, tidak sampai belum berpindah dari penjual ke pembeli, maka dia akan berpindah
kepada si pembeli ketika barang tersebut sudah diterima oleh si pembeli. Maka kalau belum diterima, maka tanggungannya kalau terjadi rusak barang tersebut, maka si pembeli yang wajib menanggung. Ya, meskipun ya hari ini masalahnya adalah apa? Ya, banyak juga para penjual itu yang nggak ngerti tentang hukum ini. Tapi siapapun itu misalnya, ya, kita yang terlibat dalam jualan seperti itu, selama barang belum sampai kepada si pembeli, maka dhaman tanggungan barang tersebut masih berada di pihak penjual. Ya. Misalnya kita jual, ada yang toko kelontong di sini, ya, beli galon, ya, beli galon, kemudian apa? Nanti diantar. Maka kemudian galon atau gas diantar. Di jalan misalnya galonnya jatuh, ya, bocor. Siapa yang bertanggung jawab? Si pembeli. Tapi ketika barang sudah pindah tangan kepada si penjual, ya, ketika barang sudah berpindah tangan kepada si penjual, ketika barang sudah berpindah tangan kepada si pembeli, sudah diserah terimakan, maka ketika ada terjadi kerusakan, maka itu menjadi tanggung jawab si pembeli. Misalnya ada orang beli motor, ya, atau beli mobil, udah diantar nih sampai rumah, ya. Kemudian apa? Sampai rumah, kemudian udah, meskipun masih garansi, misalnya, kemudian apa? Kemudian dipakai, ya. Kemudian ketika di awal serah terima itu normal. Kemudian ketika dipakai, ya, sehari, 2 hari, 3 hari, 5 hari misalnya, loh kok ada kerusakan. Hukum asal kerusakan tadi siapa? Dibebankan kepada si pembeli. Kecuali memang si pembeli ada bukti bahwa kerusakan ini sudah ada sejak sebelum barang tersebut diserah terimakan. Ya. Terus lantas bagaimana? Ada solusi berikutnya, itu namanya khiyar aib. Ya, dalam fikih, yaitu khiyar aib. Apa tuh khiyar aib? Khiyar aib itu adalah, ya, apabila si pembeli mensyaratkan, ya, saya mau khiyar aib. Khiyar aib itu apa? Ya, barang bisa dikembalikan atau bisa diklaim rusak, ya, jika memang disyaratkan oleh si pembeli di awal. Cuman waktunya dalam fikih, ya, cuma apa? 3 hari. Ya, 3 hari. Dia katakan, nanti kalau barang ini ada cacat saya kembalikan ya. Nanti kalau barang ini cacat nanti saya ini kan ya. Ya, maka apa? Maka khiyar itu hanya berlaku apa? 3 hari, enggak boleh lebih. Ikhwati arsyadina syadakumullah, rahimanallahu yakum. Maka inilah, ya, kaidah yang diambil dari ayat ini, yaitu ma'alal muhsinina min sabil, bahwa orang yang berbuat baik, ya, maka tidak ada celaan terhadap mereka, mereka tidak bisa, tadi kalau dalam transaksi tidak bisa dituntut ganti rugi, ya. Karena apa? Karena itu dia adalah muhsin, yaitu orang yang melakukan sesuatu yang bukan menjadi kewajiban dirinya. Tapi kalau itu menjadi kewajiban dirinya, misalnya hukum asalnya kita tidak ada kewajiban untuk istilahnya berjanji dengan orang, misalnya hukum asalnya. Tapi ketika kita katakan, ya, kita mau ketemuan di sini di tempat ini, oh iya, ya, ketika kita janji, iya, maka apa? Itu adalah komitmen, maka kita berkewajiban untuk mendapatinya. Enggak bisa kita katakan, oh, saya akan muhsin dalam ini. Enggak. Ya. Atau misalnya, contoh, ya, beda antara petugas yang misalnya petugas resmi yang mengumpulkan zakat. Ya. Kita tahu ada, misalnya di sini ada Baznas misalnya, ada petugas resmi. Nah, kalau petugas resmi, kalau salah dalam pencatatan atau dalam mentasarufkan zakat misalnya, maka dia bisa mendapatkan tadi, bahasanya bisa dicela, ya, bisa dituntut atas apa kesalahan yang dilakukan. Tapi kalau ada orang yang dia, ya,
dengan sukarela. Ya. Misalnya yang dengan sukarela itu siapa? Biasanya DKM masjid ketika mengumpulkan zakat itu kan dengan sukarela. Maka nanti ketika ada misalnya ketika ada kesalahan-kesalahan kecil yang bukan kesalahan fatal, ya, maka apa? Ma'alal muhsinina min sabil. Khatir syadani asyadakumullah rahimanallah yakum. Mungkin ini ya penjelasan dari kaidah yang telah kita sampaikan, ma'alal muhsinina min sabil. Mudah-mudahan ya kaidah ini menjadi pegangan dalam hidup kita dalam menghadapi apapun itu, dalam momen-momen apapun, peristiwa-peristiwa apapun dalam kehidupan kita. Baik itu misalnya dalam dunia kerja, ya. Di dalam dunia kerja contohnya misalnya ada karyawan yang dia mengerjakan sesuatu yang bukan menjadi tanggung jawabnya. Maka kalau misalnya itu pekerjaannya tidak sempurna atau ada kekurangan, maka tidak boleh kemudian dia mendapatkan hukuman atas hal tersebut misalnya. Atau kemudian anak kita di rumah, atau kemudian murid kita di sekolah. Ya. Kalau mereka melakukan sesuatu yang bukan menjadi kewajiban mereka dan ada kekurangan, maka mereka tidak berhak dituntut akan hal tersebut. Ya. Naktafi bihadzal qadar. Ya, kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum li sa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.